Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di penghujung Ramadan. Momen yang dinanti-nanti setelah sebulan penuh kita berjuang menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu. Tidak lama lagi kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu Idul Fitri, dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat merasakan indahnya bulan suci ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan terbaik bagi kita semua. Pemirsa sekalian, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang melatih kita untuk lebih sabar, lebih peduli dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut kita memahami bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan menahan haus, tetapi juga tentang menjaga ketakwaan di dalam diri kita. Jika setelah Ramadan kita tetap menjaga ibadah, akhlak, dan kesabaran, maka kita telah sukses dalam ujian Ramadan ini. Suatu ketika, sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasulullah SAW menjawab, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit." Dari sini kita belajar bahwa setelah Ramadan berlalu, jangan sampai ibadah kita berhenti. Meskipun sedikit, tetaplah membaca Al-Quran, tetaplah menjaga sholat malam, tetaplah bersedekah agar semangat Ramadan tetap tumbuh di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, dosa kepada Allah bisa diampuni dengan taubat dan ibadah. Akan tetapi, dosa kepada sesama manusia hanya bisa diampuni dengan saling memaafkan. Maka, jadikanlah momen Idul Fitri ini untuk membuka hati kita dan saling memaafkan, agar kita kembali dalam keadaan yang suci. Idul Fitri juga mengingatkan kepada kita untuk menjaga hubungan yang baik. Baik hubungan kepada Allah yaitu hablum minallah maupun hubungan kepada sesama manusia yaitu hablum minannas. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu kita kembali kepada kebiasaan kita yang kurang baik. Salah satu cara menjaga hubungan dengan sesama adalah dengan terus berbagi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman seseorang yang kenyang, melainkan tetangganya kelaparan." Hadis riwayat Bukhari. Maka di momen Idul Fitri ini jangan hanya fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Mari berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, baik dengan bersedekah, zakat, ataupun sekedar senyuman dan sapaan yang tulus. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan akan segera pergi, meninggalkan kita dengan sejuta kenangan dan pengalaman pelajaran yang berharga. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk merasakan indahnya bulan suci ini. Maka sebelum Ramadan benar-benar berlalu, marilah kita memperbanyak doa. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, terimalah puasa dan ibadah kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa.
Ketika takbir kemenangan berkumandang, marilah kita menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Marilah kita eratkan silaturahmi, eratkan persaudaraan, dan saling memaafkan dengan tulus. Saya pribadi juga ingin memohon maaf kepada sesama apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rahmat dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.